disiplin dan tidak ada yang malas. Oke, kita mulai pelajaran kita. Untuk tab yang pertama, kita akan mempelajari tentang bilangan bulat dan pecahan. Pertama, kita akan mempelajari dulu bilangan bulat. Bilangan bulat artinya bulat itu adalah tidak pecah. Ya, bulat tidak pecah, utuh satu kesatuan. Dan bilangan bulat ini ada 3 macam. Ke lembar berikutnya kita ingat tentang garis bilangan. Bilangan ini terletak di dalam garis bilangan. Pertama-tama kita tentukan dulu tengah-tengah ya. Ini adalah 0. Yang ke arah sana berarti ini kanan. Kanan ini bilangan yang bernilai positif. Ingat positif. Sedangkan yang ke sini ini ke kiri ini bernilai negatif ya. Jadi kalau dibuat ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang sebelah kiri dari 0 itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Tidak ada habisnya karena garis bilangan ujung-ujungnya sebelah kiri dan sebelah kanan ini tanda panah, artinya ini berlanjut tidak terhingga. Jadi ingat, bilangan bulat itu ada bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar itu. Dan sekarang kita langsung membahas mengenai penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat. Ya, dalam bukumu halaman 4 ini sudah tercantum mengenai penjumlahan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ini sejak SD barangkali sudah dipelajari. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini penjumlahan bilangan positif. Dan seterusnya ada berbagai macam penjumlahan. Nah, misalnya 4 tambah 5 tambah 3 sama dengan 12. Ya, tambah-tambah aja seperti biasa. Nah, kalau yang bernilai negatif, ini Bapak umpamakan bilangan positif itu adalah sebagai modal. Sedangkan bilangan negatif itu sebagai hutang. Ingat, hutang piutang itu dibayar sesuai dengan jumlah hutang dan jumlah modal kita. Seumpama 12 ditambah negatif 5. Ini artinya kamu punya modal 12 sedangkan punya hutang 5. Modal kamu untuk membayar hutang ini 12 modal, hutangnya 5. Sehingga modalmu ini untuk membayar hutang 5 sisa 7. 7-nya positif karena jumlahnya banyak yang modal. Sedangkan kalau modalnya sedikit, misalnya negatif 15 ditambah 7. Nah, jadi hutangnya 15, modal kamu 7. Sehingga modal untuk membayar utang masih punya utang berapa ini? 8. Ya, jadi modal untuk membayar utang, kalau banyak modalnya sehingga modalmu sisa. Sedangkan kalau modalnya lebih kecil maka hutangmu masih, tetapi paling tidak berkurang. Nah, ini adalah penjumlahan bilangan bulat baik positif maupun negatif. Nah, saya kira sudah mengerti. Lalu menginjak lembar berikutnya, ya,
Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat komutatif atau pertukaran. Umpamanya begini, ada 3 suku. Suku itu adalah bilangannya, ini ada 2 suku ya. Misalnya 5 tambah 3 tambah 4. Ini komutatif, ini bisa ditukar-tukar. Penjumlahan ini ditukar dulu boleh. Hasilnya pun sama. Ini 3 tambah 4 tambah 5. Hasilnya 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5, 12. Ini bersifat komutatif atau pertukaran. Suku-sukunya ini ditukar-tukar, hasilnya tetap. Ya. Lalu yang kedua, sifat asosiatif. Asosiatif ini pengelompokan. Pengelompokan ini misalnya 2 tambah 9 tambah negatif 5. Ini dikelompokkan, itu misalnya yang dihitung dulu itu yang 2 tambah 9. Ini dihitung dulu, dikurung itu artinya dihitung dulu, ditambah negatif 5. Nah ini, atau 2 tambah negatif 5, ini dihitung dulu, ditambah 9. Ini yang atas dan yang bawah ini hasilnya sama. Ini artinya penjumlahan bersifat asosiatif atau pengelompokan. Dikelompokkan yang mana hasilnya pun tetap. 2 tambah 9, 11. 11 tambah min 5, 6. 2 tambah min 5, min 3. Min 3 tambah 9, 6 juga. Jadi penjumlahan bersifat asosiatif. Lalu kembali ke buku kalian, penjumlahan bersifat tertutup. Tertutup artinya dalam setiap penjumlahan bilangan bulat, hasilnya pun bilangan bulat. Ya, ini bilangan bulat, hasilnya pun bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat kan ada positif, negatif, dan 0. Bulat, hasilnya pun bulat. Ya, saya kira udah paham tentang penjumlahan bilangan bulat. Lalu kalau pengurangan bagaimana? Pengurangan pada bilangan bulat sama. Ya, kembali kita contohkan di sini ya. Kita contohkan, umpama 5 dikurang 2 sama dengan 3. Udah pengurangan biasa. Lalu kalau kalau negatif, misalnya 7 dikurang negatif 9. Nah, ini supaya kamu tidak bingung, maka ubahlah operasi ini menjadi penjumlahan. Bagaimana caranya? Kalau yang atas ini penjumlahan 5 dikurang 2 sama dengan 5 ditambah negatif 2. Nah, jadi negatifnya ini ikut 2. Ya, sini. Lalu sela-selanya ini diberi tanda penjumlahan. Tetap hasilnya sama. Atau kalau yang 7 dikurang negatif 9 sama dengan, nah ini ada negatif yang berdekatan. Negatif berdekatan sehingga berubah menjadi positif. Sehingga menjadi 7 ditambah 9. Karena negatifnya 9, ketemu negatif, tanda operasi pengurangan menjadi positif. Ya, ingat. Kalau di depan yang negatif, seumpama 15 dikurang 7 sama dengan negatif 15
ditambah negatif 7. Ya, negatif 7. Karena negatif yang di depan itu miliknya 15. Sedangkan negatif yang di sini itu miliknya 7. Sehingga sela-selanya itu diberi tanda positif atau penjumlahan. Sehingga negatif ditambah negatif, utang lagi, ya utangnya tambah banyak, menjadi negatif 22. Ya, itu penjelasan Bapak mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan bulat. Lalu untuk lebih memahami itu, di alam sekitar kita 0 itu dianggap sebagai titik awal, seperti star. Ya, star itu ada titik 0. Lalu permukaan laut ketika laut pasang, permukaan laut yang menyentuh daratan itu adalah titik nolnya di alam semesta. Sehingga ketinggian gunung itu dianggap ketinggian yang positif, sedangkan bawah laut berarti dianggap sebagai ketinggian negatif. Atau suhu menurut derajat Celcius, menurut satuan Celcius, titik 0 adalah suhu di mana